Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Korea Utara pada Rabu 19 Juni 2024 pagi waktu setempat dan langsung disambut oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Bandara Pyongyang. Nah, pertemuan keduanya jelas-jelas makin mempererat kerjasama untuk mengatasi sanksi negara barat, juga menghadapi konfrontasi yang makin intens dengan Amerika Serikat. Nah, dengan pertemuan ini makin menegaskan bahwa Kim Jong-un sekarang punya bromance baru nih, setelah sebelumnya sempat dekat dengan Donald Trump di 2019. Kedekatan Kim dan Trump rupanya nggak berlangsung lama karena Kim ditolak Trump waktu keduanya bertemu di Hanoi, Vietnam. Kantor berita Korea Utara KCNA menyebutkan pertemuan Putin dan Kim Jong-un tersebut menunjukkan persahabatan dan persatuan yang tak terkalahkan dan tahan lama antara Korut dan Rusia. Bahkan hubungan keduanya disebut sebagai benteng strategis untuk menjaga keadilan, perdamaian, dan keamanan internasional, serta mesin untuk mempercepat pembangunan dunia multikutub baru. Putin sebenarnya pernah berkunjung ke Pyongyang 24 tahun lalu. Pada Juli tahun 2000, ia bertemu dengan pemimpin Korut saat itu, Kim Jong-il, ayah Kim Jong-un. Pertemuan ini sekaligus menandai pertemuan puncak pertama antara Rusia dan Korut selepas berakhirnya Perang Dingin. Kala itu, Moskwa sedang berupaya bangkit kembali di kancah internasional, sedangkan Korut sedang berusaha meningkatkan kontak dengan dunia luar setelah bencana kelaparan melanda pada era 1990-an. Nah, waktu itu pertemuan keduanya menghasilkan deklarasi bersama Korut Rusia yang mencakup kerjasama bilateral dan bantuan timbal balik kedua negara. Dan yang gak kalah penting, kedua negara sepakat dengan kalimat, jika terjadi invasi atau situasi berbahaya, kedua negara akan saling menghubungi. Nah, hal ini yang dinilai banyak pengamat pertemuan Putin dan Kim Jong-un di Pyongyang bakal merefresh kesepakatan yang dulu pernah diucapkan kedua negara. Lantas apa perbedaan pertemuan Rusia-Korut 24 tahun lalu dengan kini? Putin dalam sebuah artikel jelang kedatangannya ke Pyongyang mengatakan, Rusia kini ingin mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan membangun solusi bersama tanpa campur tangan Barat. Kunjungan ini juga menyiratkan Moskwa ingin memanfaatkan kehangatan relasinya dengan Pyongyang untuk menekan Washington. Bromance antara Kim dan Putin ini bikin banyak negara, terutama Amerika Serikat dan sekutunya deg-degan. Pasalnya selain membahas isu ekonomi dan perdagangan, keduanya diyakini akan berbicara tentang pengembangan senjata rudal dan nuklir. Apalagi Korea Utara yang sekarang berada di bawah sanksi ekonomi berat dari Dewan Keamanan PBB karena program senjata nuklir dan misilnya, sementara Rusia juga sedang bergulat dengan sanksi dari AS dan mitra-mitra baratnya atas agresi mereka di Ukraina, makin memunculkan kecurigaan negara lain kalau Rusia dan Korut punya misi terselubung nih dari pertemuan ini. Nah, soal agresi di Ukraina, Washington dan Seoul ini menuding Pyongyang sudah memasok persenjataan ke Rusia untuk melawan Ukraina. Baik AS maupun Korsel was-was jika Korut akan memberi Rusia persenjataan di Ukraina dengan imbalan bantuan ekonomi dan transfer teknologi. Kalau ini sampai terjadi, ancaman pengembangan senjata nuklir dan rudal Korut dipastikan bakal semakin mengkhawatirkan. Nam Sung-wook, Profesor Departemen Unifikasi dan Diplomasi Universitas Korea, mengatakan agenda inti kunjungan Putin ke Korut adalah tentang berapa banyak lagi senjata buatan Korea Utara yang akan diberikan kepada Rusia di masa depan. Dia meyakini bahwa kedua pemimpin itu akan melakukan lebih dari sekadar kesepakatan jangka pendek yang berpusat pada penyediaan senjata konvensional bagi Korea Utara. Putin dan Kim menurutnya akan menyepakati kerjasama militer yang sangat erat seperti pengembangan sistem senjata bersama. Sebaliknya, Korut juga bakal minta dukungan teknologi Rusia untuk meningkatkan resolusi satelit pengintai, pengembangan kapal selam nuklir, sampai teknologi ruang angkasa agar dapat meluncurkan lebih banyak lagi satelit. Tapi diskusi soal persenjataan ini tentu saja dinilai nggak bakal terungkap ke publik karena bisa dipastikan akan memicu reaksi keras dari negara-negara lain seperti China dan Amerika Serikat tentunya. Nggak berhenti di persoalan senjata dan teknologi, semua mata dunia juga bakal tertuju pada bagaimana kedua negara akan menjalankan kerjasama ekonomi di tengah reaksi internasional dan tekanan diplomatik. Salah satunya Rusia yang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah akibat mobilisasi penduduk dan hengkangnya generasi muda ke luar negeri setelah agresi di Ukraina, kemungkinan akan meminta bantuan Korut mendatangkan pekerja migran dari sana. Nah, hal ini bakal berpengaruh ke tindakan Korut yang bukan tak mungkin bakal merancang strategi diplomatik baru. Apalagi hubungan antar Korea belakangan ini memburuk. Jadi, apakah terbuka kemungkinan Rusia-Korut akan jadi aliansi yang mengancam eksistensi negara-negara Barat?